Shalom saudara, berjumpa lagi bersama dengan kami JK Injil Kerajaan Satelit Permata dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life. Kita haleluya. Mari kita angkat satu pujian, sukacita penuaian. Amin. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Ketika Tuhan memulih keadaan saya, amin. Seperti orang yang waktu itu mulut saya penuh dengan sorak-sorai, haleluya. Lidah saya sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkat yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya, haleluya. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya.
Haleluya Tuhan. Ini iman kami kepadamu. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Wow, luar biasa. Kita tetap bersuka cita, kita akan tetap bergembira karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saya akan menyampaikan pengumuman di masa kita belum bisa bertemu langsung. Jika Bapak Ibu atau Saudara memerlukan informasi untuk pelayanan gereja, doa dan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline Permata Center melalui WhatsApp 0877 3691 0501. Nanti Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa save, dan Bapak Ibu bisa berkirim butuh doa, konseling. Kami akan siap mendampingi Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang kedua datang dari Permata Berbagi Berkat. Bapak Ibu, kami bersyukur kita gereja terus bergerak seminggu sekali ya dalam Permata Berbagi Berkat. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat setiap taburan yang Ibu Bapak sudah berikan, setiap kasih, setiap doa, setiap perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan buat setiap saudara-saudara kita yang memerlukan. Terima kasih, biar Tuhan sendiri yang selalu membalas. Tuhan sendiri tidak pernah berhutang Ibu Bapak. Kita tetap memberikan yang terbaik, kita tetap tabur kebaikan. Nanti pada saatnya kita akan menuai. Seperti yang lagu tadi, menuai dengan bersorak-sorai ya. Dan kita terus akan berdoa. Jangan lupa kita terus berdoa buat bangsa dan negara. Kalau Ibu Bapak ikut bergabung di JK Injil Kerajaan Permata Hijau, Ibu Bapak bisa ngikut doa malam dengan Zoom. Ibu Bapak bisa mendapatkan infonya di hotline Permata Center. Setiap hari Jumat malam kita sama-sama doa malam melalui Zoom. Kemudian dan kita terus berjaga-jaga, jangan lupa ya, tetap waspada. Kemana Ibu Bapak pergi tetap pakai masker, ya, jaga kesehatan, kemudian juga jaga kebersihan, makan yang sehat, dan yang paling penting terus bersukacita, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, itu kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, demikianlah pengumuman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan pernah ada badai dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Namun Dia berjanji bahwa Dia akan ada bersama-sama dengan kita menghadapi badai, menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Yakinlah saudara, saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Yakinlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Amin Tuhan. Benarkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalam Kau tenangkan hidup kami Tuhan. Tenangkan jiwa
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau beri Tuhan. Amin Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ada dalam hidup kami. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kami akan tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau beri bagi kami Tuhan. Sampai kapanpun, amin, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ya Tuhan, mari saudara sembah Tuhan saat ini. Tinggikan nama Tuhan, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang selalu bersama dengan kami. Kau mendampingi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kami meninggikan, mari sembah Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, di siap memulihkan hidup kita.
kasih Tuhan. Haleluya. Ya rapa papa parata suge rapa papa papa siara komana rata rama pasere. Yesus, Kau kami sembah Tuhan. Kau kami sembah, Kau kami agungkan, Kau kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ya rapata raroko rapapapapa siramata rana kola rap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 a sirata raka rapapapapa rana toserere. Yesus Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya ada di tengah-tengah kita. Yesus, Kau kami sembah. Yesus, Kau kami sembah. Yesus Tuhan. Ya Rapa Ya Rapa para mama kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Rapa Amin Tuhan. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, kami akan bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Di saat badai bergelora, amin Tuhan. Gelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Katakan sama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Halo, shalom saudara, apa kabar? Baik-baik semua ya. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online JKI Injil Kerajaan Permata Hijau. Saudara, saya percaya saudara tadi sudah memuji menyembah Tuhan dengan sukacita di rumah ya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa ini yang Kau berikan. Tuhan, kami bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun lewat media online ini, tapi kami percaya tidak ada jarak yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan.
Sampaikan kebenaran-Mu untuk setiap kami semua, terkhusus untuk setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan Tuhan juga urapi lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kemarin beberapa hari lalu saya didatangi beberapa jemaat dan mereka berkata, Pak Otu, kapan ada ibadah lagi? Saudara, saat ini belum ada dulu ya. Saudara tetap di rumah, jaga kesehatan. Kenapa? Karena saat ini kondisi kota kita, daerah kita masih banyak sekali yang wabah ini masih belum selesai, saudara. Ya. Jadi untuk mencegah, untuk berkelanjutan, kita lebih baiknya, lebih amannya di rumah dulu. Ya, ya nanti kalau ada ibadah lagi, kalau ada ibadah di gereja pasti kami hubungi. Ya, oke saudara. Ya, saya percaya saudara sehat semua, baik-baik. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Masih ada beberapa saudara yang masih setia memberikan persembahan. Ya meskipun saudara harus datang ke gereja dan saya lihat beberapa amplop, lebih dari 10 amplop. Saudara tetap setia dan saudara ingin tetap menabur gereja. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya percaya Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Berlipat kali ganda. Oke saudara, saat ini saya ingin memberikan satu firman kepada saudara. Singkat, saya berharapnya dan saudara bisa menangkap firman yang terpenting, ya. Oke, di Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 17, ya. Yohanes pasal kedua, ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan firman ini secara perlahan buat saudara. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sampai di sini dulu saudara. Saudara garis bawahi ya, tadi firman Tuhan berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara lihat, Tuhan gak suka dengan kondisi begini. Nah hari itu adalah hari menjelang hari raya Paskah. Tuhan Yesus sejak usia 12 tahun, dia selalu dengan taat merayakan hari raya Paskah, saudara. Ya. Dia kalau ingat bait suci, dia ingat ketika dia waktu kecil belajar firman di bait suci bersama para ahli Taurat. Kalau saudara ingat waktu itu, ketika Yesus dicari-cari Maria dan dipikir Yesus hilang, ternyata Yesus ada di bait Allah. Saudara bisa melihat bahwa kecintaannya Tuhan, kecintaannya Yesus kepada rumah Tuhan, itu betul-betul luar biasa. Ya, sampai ketika di hari raya menjelang hari raya Paskah ini, Yesus rencana Yesus balik ke bait Allah itu dan dia pengen merayakan bersama-sama di situ. Tapi ada sesuatu yang membuat hati Tuhan itu jadi marah dan saya selama baca firman ini saudara, saya baru ngelihat ini bahwa Tuhan Yesus tuh marah sedemikian rupa. Dan dia betul-betul mengecam orang-orang yang berjualan di situ. Dan sampai Tuhan bilang, jangan kamu membuat rumah Bapakku ini menjadi tempat berjualan. Tuhan marah, bahkan dia sampai buat cambuk saudara dari tali itu dan dia usir semua. Saudara tahu nggak sebetulnya hari raya Paskah ini apa sebetulnya? Sebetulnya hari raya Paskah ini adalah hari di mana perayaan kemenangan, di mana Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang harusnya dirayakan. Nah saat itulah sebetulnya orang-orang yang merayakan itu biasanya datang membawa persembahan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, sebagai korban syukur kepada Tuhan. Bisa juga sebagai korban pengampunan dosa kalau mereka sudah pernah melakukan sesuatu yang salah waktu itu, sebelum-sebelumnya. Nah saudara, korban-korban ini dijual. Ya. Nah Tuhan tuh gak suka bahwa segala sesuatu yang harus dibawakan korban ternyata diperjualbelikan untuk mendatangkan keuntungan. Harusnya hati ini tertujunya kepada Tuhan untuk memberi. Tapi di kondisi itu dimanfaatkan orang-orang yang berjualan saat itu untuk mereka mendapatkan keuntungan.
Nah, di momen-momen ini sebetulnya yang Tuhan tidak suka adalah ketika saat-saat di mana kita mencari Tuhan, kita ini hatinya berbalik, berpaling dari Tuhan. Saudara, lihat di sini bahwa apa yang sebetulnya tidak suka. Saya mencatat sih sebetulnya ada beberapa hal. Ya saudara ya. Yesus harus membuat cambuk dan mengusir. Yang pertama sebetulnya, saudara buka dulu deh bersama saya di firman di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 10. Ya. Kalau saudara melihat firman ini nanti ya saudara, bahwa Tuhan pingin hati kita ini betul-betul saat kita menyembah, mencari Tuhan, ya kita cari Tuhan. Jangan mencari keuntungan di saat kita ini mencari Tuhan gitu. Sebab nggak bisa. Ya, saudara lihat dulu 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu, yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dengar baik-baik ayat yang ke-10 ya saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dengar baik-baik. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, yang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara lihat di sini. Tidak ada yang salah dengan uang. Tapi kalau hati kita jadi cinta akan uang, itu akan membuat kita jadi tidak cinta lagi dengan Tuhan. Loh, Pak Oto kok bisa ngomong itu? Ada ayatnya, nanti saya tunjukin kepada saudara. Ya. Sebab Alkitab berkata kalau kita memburu uang, itu membuat kita tuh menyimpang dari iman. Jadi kalau saudara bisa bayangkan ya, kalau saat itu, kondisi itu, orang-orang yang berjualan di rumah Tuhan itu, jadi fokusnya itu tidak lagi melihat ibadah, esensi ibadah itu, tapi mencari yang namanya keuntungan dari situ, karena dia memburu pundi-pundi, memburu uang. Ini yang menjadi sesuatu yang bahaya. Ini menjadi sesuatu warning bagi setiap kita. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Coba lihat di Lukas. Saya tunjukin kepada saudara. Lukas 16 ayat 13. Ya. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dengar baik-baik saudara, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini cinta uang, saudara. Ya. Jadi saudara lihat, kalau kita setia kepada yang seorang, Alkitab berkata, kita tidak akan mengindahkan yang lain. Kalau kita lebih setia kepada uang, kita tidak akan pernah bisa mengindahkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bait suci jadi kehilangan fungsinya. Tempat orang mencari Tuhan dan menjadi orang yang fokusnya kepada, aduh aku dapat untung berapa nih, dapat cuan berapa nih dari jualan hari ini. Jualan korban persembahan. Banyak orang senang dapat keuntungan dari orang jualan korban persembahan. Padahal Tuhan tidak suka dengan itu. Yang Tuhan suka adalah hati kita yang menyembah. Ya saudara kembali ya dari firman ini. Apa sih yang bisa kita bagikan? Ya. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kondisi seperti ini? Saudara tahu nggak? Ya. Kondisi bait suci, tempat kita nih menyembah memuji Tuhan, akan kehilangan hikmat dan keagungannya ketika fungsi dari bait itu berubah menjadi pasar. Kalau The Message bilang berbeda saudara. Di sini bukan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, tapi dia berkata jangan membuat rumah Bapakku itu menjadi shopping mall. Itu The Message bilang begitu.
Di Alkitab terjemahan yang sederhana, terjemahan Indonesia sederhana, saudara, dia bilang malah bagus. Jangan membuat tempat rumah Bapakku menjadi pasar. Saudara, jadi jangan sampai kehilangan fungsinya. Yang membuat Tuhan marah adalah bait suci berubah fungsi menjadi tempat untuk orang mencari keuntungan. Kita dalam beribadah kepada Tuhan, jangan mencari keuntungan. Kita cari apa yang Tuhan suka. Lakukan apa yang Tuhan suka. Beribadahlah sungguh-sungguh. Saudara, kondisi saat ini saudara di rumah ya. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ini kesempatan baik. Ini kesempatan di mana saudara mencari Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Saya berharap saudara tetap menjaga hati saudara dengan Tuhan. Saya selalu kalau bagikan sesuatu firman, saya selalu bicara ini. Supaya apa? Hati kita ini tidak menyimpang dari yang lain. Berbicara bait Allah sebetulnya berbicara tentang apa? Tentang hati. Kita ini bait Allah, saudara. Kita ini bait Allah. Jadi di mana roh Allah tinggal di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, yang cemar, hati kita tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Kita lebih tertuju kepada yang lain. Ya, lebih tertuju kepada hal yang duniawi. Tuhan dikesampingkan. Tuhan nomor 2 lah. Kalau bisa nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Jangan sampai, saudara. Biar Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Berkat datangnya dari Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini momen terpenting buat setiap kita sebagai gereja Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama dari firman ini mengajari kita apa? Menjaga hati kita tetap bersih dan murni. Tidak ada lagi yang namanya perkara-perkara yang lain. Biar hanya perkara-perkara Tuhan di dalam hati kita. Amin ya saudara ya. Ya, bait suci tetap dijagai. Dan Tuhan juga dari firman ini ya, saya ngelihat ya, kalau saudara lihat Tuhan ini juga menghardik tidak hanya orang yang jualan lembu, kambing, domba, tapi juga menghardik orang-orang juga yang jualan merpati. Jadi di sini ada berbagai sebenarnya level, mungkin tingkat ekonomi, saudara. Ya, jadi kalau orang membawa persembahan korban merpati, saudara, itu sebenarnya persembahan orang-orang miskin saat itu. Jadi mau miskin mau kaya Tuhan nggak peduli. Kalau selama itu Tuhan nggak berkenan, fungsi rumah Tuhan itu dijadikan tidak lagi tempat untuk memuji dan menyembah, tapi malah dijadikan tempat jualan. Tuhan tetap nggak suka. Dia hardik. Dia marah. Tapi Tuhan tetap mengasihi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersihkan hati kita. Sekali lagi Tuhan paling suka di baitnya. Tuhan suka bait suci. Kenapa? Itu tempat di mana mengenang bahwa Tuhan tuh mencari Bapa, mencari kehendak Bapa. Ketika dia belajar firman di bait suci. Ya, ketika dia dicari, ketika dia hilang, Maria mencari. Ternyata dari bait suci kan, ngapain Yesus? Lagi belajar. Itu sebabnya kalau tempat di mana Yesus mencari Bapaknya, mencari kehendak Bapa, diubah jadi mencari keuntungan sendiri, Tuhan tuh marah. Sederhana firman Tuhan pada saat ini, saudara, cari kehendak Tuhan. Jangan cari keuntungan untuk diri kita sendiri. Biar kita semua diberkati hari ini, firman sederhana membawa setiap kita untuk hati kita terus melihat dan memandang kepada Tuhan. Saudara, sebelum firman ini selesai, saya ingin juga sharing kepada saudara. Beberapa jemaat, saudara kita juga, mereka juga harus berjualan, saudara. Untuk mereka juga bisa mencukupi kebutuhannya. Setelah firman ini, saudara bisa lihat ada beberapa iklan. Ya, saudara kalau memang bisa memberkati, menolong, membeli produk-produk mereka, itu akan sangat menolong untuk mereka bisa survive di dalam kehidupan. Kiranya saudara memberkati saudara-saudara kita, sebab kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bergandengan tangan, saling bahu-membahu dan saling menolong. Ya saudara ya. Saudara, firman Tuhan cukup. Nanti kita akan tutup dalam doa. Dan kalau saudara saat ini juga sedang dalam pergumulan, saya ingin memberitahukan kita punya nomor hotline center untuk Permata. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara. Nanti biar ada di situ. Saudara kalau mau, saat saudara bergumul, saudara butuh dukungan dalam doa, kami akan selalu tersedia untuk berdoa bagi saudara. Kalau saudara nggak keberatan, saudara bisa menghubungi nomor hotline center Permata.
di layar kaca saudara dan saudara bisa ketik apa yang saudara ingin didoakan. Dan kalau saudara setelah didoakan, saudara Tuhan jawab doa saudara, saudara jangan sungkan dan kami sangat ingin saudara juga menulis kesaksian, memberikan kesaksian diketik lewat WA nggak apa-apa, dan itu bisa sharing kepada kami dan itu akan sangat memberkati kami. Ya, saudara, saya percaya hidup saudara akan tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jauhi keramaian saudara, tetap jagai baik kita, yaitu hidup kita supaya kita tidak cemar. Amin saudara. Yuk kita arahkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana. Tuhan, hamba gak bisa memberikan lebih banyak dari apa yang hamba ngerti. Tuhan, tapi Roh Kudus hamba percaya Engkau akan menerjemahkan jauh lebih banyak kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dengan segala keterbatasan yang kami ada saat ini lewat media ini, kami percaya firman-Mu melampaui batas kemampuan manusia. Kau sanggup menolong dan Kau sanggup menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Biar mereka dipulihkan dan diubahkan. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan dalam hal ekonomi, kami percaya Engkau Tuhan yang membuka jalan keluar dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Engkau sakit supaya kami gak sakit lagi. Engkau miskin supaya kami jadi kaya. Engkau menderita supaya kami gak menderita lagi. Hamba berdoa Tuhan, Kau tolong mereka semua. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Kau Allah yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Jireh, Kau Allah yang mencukupi. Kau Allah yang El Shaddai. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya di hari-hari ke depan, Engkau sanggup menolong, jagai, jauhkan dari segala yang jahat, pagari anak-anak-Mu ini. Pagari gereja-Mu dengan malaikat berpasukan. Sehingga setiap kami tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Ini hari yang luar biasa. Kami tetap bersuka cita sebab Tuhan Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Turunkan berkat Tuhan dalam hidup mereka semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Hari yang luar biasa membuat saudara semakin bersemangat mencari Tuhan. God bless you.